kesempatan kali ini, marilah kita kaji bersama ilmu kehidupan dari lebah yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Hadis lebah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis nomor 5767. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia mukmin adalah laksana lebah madu. Jika dia makan, hanya memakan makanan yang baik. Jika mengeluarkan sesuatu adalah sesuatu yang baik pula. Dan bila hinggap di atas ranting pohon, tidak mematahkannya dan merusaknya. Pertama, hanya mengonsumsi yang halal dan thoyyib atau baik. Ilmu kehidupan dari lebah yang pertama bisa kita pelajari adalah persoalan asupan yang masuk ke dalam perut. Coba perhatikan dengan seksama bagaimana baik dan selektifnya lebah dalam memilih makanannya. Ia hanya mengambil dari bunga yang segar, bersih, dan mekar. Bunga yang tidak dihinggapi lebah lainnya, alias tidak merebut hak yang bukan miliknya. Bukankah hal ini sesuai ajaran agama kita? Bukankah kita diperintahkan untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan thoyyib? Bukankah kita juga dilarang untuk menawar barang yang sedang ditawar saudara mukmin yang lain? Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim nomor 1515. Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain. Kedua, bermanfaat bagi makhluk lain. Dalam kehidupannya, lebah menjalankan prinsip khairun nas anfa'uhum linas. Mengapa demikian? Bukankah lebah tidak hanya mengambil serbuk sari dari bunga yang satu untuk dirinya sendiri, melainkan ia akan memindahkannya kepada bunga yang lain? Bukankah ini jelas bermanfaat bagi bunga lainnya? Sebagaimana juga darinya lebah menghasilkan madu yang merupakan makanan dan obat terbaik. Seorang muslim hendaknya bisa menyerap ilmu kehidupan dari lebah dalam hal ini. Dalam bermuamalah, misalnya, fokus kita adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, jangan berbuat sesuatu yang justru merugikan dan mendatangkan bahaya bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ketiga, tidak merugikan orang lain. Coba perhatikan dengan seksama saat lebah hinggap di bunga, bukankah ia lebih sering mengepakkan sayap sambil mengelilingi bunga tersebut? Mengapa demikian? Karena lebah tak ingin merusak bunga, yang merupakan tempat ia mengambil manfaat. Ia tahu bahwa, jika ia tidak mengendalikan berat tubuhnya saat hinggap di atasnya, maka niscaya bunga itu akan gugur alias rusak. Bagi seorang mukmin, manapun ia berada, sepatutnya mencontoh kepada lebah. Ia tidak merusak lingkungan, tidak menyakiti rekan kerja saudara yang lain, tidak merugikan pihak-pihak yang berada di sampingnya, tidak mengorbankan orang lain demi kepentingan dan obsesi pribadi dirinya. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim nomor 2564. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajus, menyakiti dalam jual beli, janganlah saling benci. Janganlah saling membelakangi mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Demikian 3 poin penting ilmu kehidupan dari lebah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mari kita teladani.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dalam menjalani kehidupan ini.